dia sukanya makanan yang kalau dia dikasih di piring ya, itu dia nggak suka dicampur-campur gitu, dan dia nggak suka, eee, bentar, nggak jadi makanan di piringnya itu kenapa dia nggak suka dicampur-campur, karena dia bisa milihin, yang mana yang dia suka, yang dia tahu ini, eee, aku bisa tolerir rasanya. Kalau sudah dicampur kayak gitu kan sulit toh. Nah, dia mungkin kadang-kadang, pengennya suka makan dengan s spoon dan fork yang ya pakainya itu aja. Nah, aku nggak mau pakai yang lain-lainnya, ya itu yang punya dia, yang khusus untuk dia dan dia mau nggak gampang ganti-ganti gitu ya, untuk sendok dan garpunya. Ini sikat gigi, dia pasti juga nggak suka sikat gigi. Karena tadi kan oralnya itu sensitif, bisa dibayangkan kalau dia sikat gigi, masuk sikatnya ke sana, yang di mana pakai berbulu plus odolnya punya rasa lagi. Wow, bisa bagi dia itu luar biasa. Terus dia suka, gagging itu muntah, kayak muntah, gitu, tapi nggak sampai muntah, tapi kayak orang mau muntah gitu kalau dia dikasih makanan yang baru. Satu lagi dia suka ngeces, ngiler, ya. Dia, eee, ini adalah yang hipersensitif to oral. Kenapa ngiler? Dia mengeluarkan ininya, air liurnya, eee, dari dalam mulutnya. Terus kalau hipo, nah hipo itu dia tuh mencari masukan dengan, mulutnya, dia suka menjilat, menggigit, men menggigit orang, menggigit baju, dia suka toothbrush yang ada vibrating-nya. Jadi toothbrush itu sudah kalau anak hiper itu sudah satu toothbrush itu sudah terlalu besar input-nya, tapi anak hipo dia malah pengen toothbrush sikat gigi yang bisa goyang-goyang, yang bisa bergetar. Nah, terus dia suka makanan pedas. Terus ini karena dia pengen menambah sensorinya banyak di mulutnya, dia kalau makan juga suka mmm, dikemu. Makanan semua dalam mulutnya, terus, nggak langsung dimakan. Nah, karena dia mau merasakan sensasinya mulutnya dengan penuh makanan itu kan pasti sensasinya banyak gitu. Terus dia malah suka ini, makanan yang panas, mmm, dingin gitu. Karena akan memberikan inputan sensori yang ekstrim untuk dia. Terakhir, olfaktori itu penciuman. Nah, dia sensitif, kalau ini hipersensori itu dia sensitif terhadap apapun yang bisa dibaui. Jadi kalau ada, eee, orang misalnya minyak wangi kan biasanya kita semua suka ya, tapi dia mungkin bisa juga nggak suka sama minyak wangi. Nah, kalau dia sensitif terhadap kadang-kadang kita nggak membaui, dia membaui. Ini, terjadi saya punya pengalaman anak teman saya itu sensitif di smell-nya, kita dari pasar pasti ditolak masuk rumahnya dia. Nah, kalau ditolak gitu pasti dia mamanya tahu, "Kamu dari mana?" "Dari pasar ya?" Jadi pasar kan suara macam-macam ya, bau, terus habis itu bau-bauan itu menempel di tubuh kita. Akhirnya, ya dia bau-bauan itu yang menurut kita pun itu nggak enak. Nah, kita nggak bisa membaui, tapi dia bisa membaui. Nah, terus dia kalau umpamanya ada bau sesuatu yang dia nggak suka itu dia bisa anxious, kayak orang gelisah gitu ya.
terus dia akan ya sering tutup hidungnya. Eee, kalau dia mamanya dia mandi, kan kita mandi itu semua, untuk sabun untuk mandi itu sama sampo itu selalu ada baunya kan. Nah itu dia sangat terganggu sama bau-bauannya. Ya kalau umpamanya baunya pas disukai dia, kalau enggak, dia bisa-bisa nggak mau, eee, mandi, nggak mau cuci rambut hanya karena baunya. Kalau anak hipo, nah itu dia tuh semua dibauin, sampai yang menurut kita nggak ada baunya tuh loh, "Ngapain kamu bau-bau?" Nah, seperti kertas, kertas itu kan menurut kita kan nggak ada baunya toh, tapi karena dia mencari bau-bauan, semua itu dibauin sama dia. Jadi kita bisa lihat dari, behavior-nya dia, kalau, wah anak ini membaui sesuatu yang menurut kita nggak cocok untuk dibaui gitu. Terus dia suka bau-bauan yang nyenggerak, nyenggerak itu ekstrim ya, yang sangat, kuat gitu ya. Nah kalau ini introseptif. Introseptif saya sudah jelaskan, eee, waktu lalu, ini adalah indera kedelapan di mana anak-anak ini introseptif itu bagaimana kita menerima, eee, rasa dari dalam tubuh kita. Nah, seperti kalau di sini saya mau ini yang paling banyak itu ya anak-anak yang lapar sama haus. Ada yang lapar, cepet lapar, dia kalau sudah lapar cari makanan terus nggak bisa dihentikan. Pokoknya dia kalau lapar harus cari makan, kalau enggak gitu marah. Ada anak yang dia lapar loh, dia tuh nggak pernah minta makan. Kalau nggak dimakanin, ya dia diem aja. Nah itu mungkin pernah. Ini yang introseptif ini yang kita saya nggak pernah tahu bahwa itu problem di otaknya, bagian otak itu insula cortex yang di mana yang menerima, respon dari inputan sensori introseptif ini. Jadi kalau ada yang ini kan saya ngomong hungry and thirsty ya, eee, jadi ada ini anak-anak yang nggak suka merasakan lapar, dia akan mempersiapkan makan terus-menerus supaya aku nggak merasakan lapar. Karena dia kalau merasakan lapar itu rasanya luar biasa, rasanya hiper respons, jadi dia merasakan rasa lapar itu terlalu lebih daripada yang kita rasakan. Maka dari itu dia ndak mau ngerasakan rasa lapar, dia makan terus. Mungkin ada yang anak-anak yang kayak gitu ya, yang kayaknya, "Dia tuh loh kayak nggak ada rasa kenyangnya, kenapa dia makan terus?" Ya mungkin salah satunya ini, seperti ini. Nah ini nanti kita, eee, pada waktu kita ngomong introseptif, nah ini bisa mungkin kita bisa, pada waktu sesi ketemu dokter Ali, kita bisa, eee, mengatak meminta dokter ahli bisa melihat itu dari sisi karena kita sudah tahu otak bagian mananya yang terganggu, jadi mungkin bisa dibantu oleh PICOM. Jadi dia yang pipis, ada yang pipis terus-menerus, ada yang nggak pipis-pipis terus. Nggak pernah ngerasain pengen pipis, kalau nggak dipipisin dia ya diem aja. Ada yang malah kebalikannya, aku nggak mau merasakan pipis ada di bladder-ku. Ada kerasa dikit aja dia pipis. Sampai ada yang mungkin minggu lalu ngomong, "Anak saya tuh nggak ada pipisnya tuh dipaksa-paksakan keluar pipisnya," gitu. Jadi ya inilah yang ini introseptif ini karena saya sudah ngomong minggu lalu,
eee, saya juga karena waktu ini nggak ada waktu untuk, saya ulang, tapi saya mau tanya mengenai karena ini udah jam 4 ya. Saya mungkin lebih ke pertanyaan ini dulu karena, eee, ya ini Bu Astuti Asti Angga juga introseptifnya juga yang anu ya, yang problem ya, ada masalah ya. Untuk Bu Meifi anak saya ini kok sampai sekarang masih ada PR di hipersensitif oral, sampai sekarang sangat sulit makan makanan lembek seperti puding atau agar. Anaknya berusaha mau coba, tapi ujung-ujungnya muntah. Suapan 1-2 sendok masih aman, lebih dari itu pasti enggak. Apakah ada saran Bu Meifi, makan telur rebus atau setengah matang juga gitu, seperti uwek tapi nggak sampai muntah, padahal ini sudah sering dilatih. Cara menguranginya bagaimana? Apa harus dihindari atau tetap dicobakan? Karena dulu pun sama makanan berbunyi seperti kacang atau ujuk juga takut, tapi sekarang sudah doyan. Nah itu, sebenarnya Bu Mevi tahu itu. Dia kalau mamanya dia ndak mau, dia punya kesulitan untuk menghadapi suatu makanan seperti ini, makanan yang lembek-lembek, itu harus dicobakan terus, tetapi kita harus tahu kapan berhentinya. Jadi kalau dia ngomong suapan 1-2 sendok kan masih aman. Jadi mungkin ditambah 1 sendok, 3 sendok, mungkin ya. Mungkin aja kita, eee, buat itu yang lembek itu di-mix sama yang keras. Jadi makanan umpamanya, dia kacang kan sudah mau, di dalam di dalamnya si puding itu mungkin kasih sesuatu yang nggak lembek. Jadi tingkat challenge-nya itu, tantangannya itu turun, tapi dia at the same time, pada waktu yang bersamaan dia juga merasakan yang lembek, gitu ya. Jadi puding rasa kacang mungkin, kacangnya di dalamnya dikasih kacang, yang itu ya, tapi kacang kalau kena puding ya lembek ya. Jadi mungkin makannya 1 suapan puding dikasih kacang berapa biji. Nah itu kan supaya dia bisa apa ya, me mengimbangi gitu loh. Jadi supaya kita masuknya pudingnya bisa banyak gitu. Gitu Bu Mevi. Eee, jadi sekarang kalau pudingnya itu makanan itu, ya memang kalau kita loh pertama, kalau mau ya supaya dia dulu, dia main dengan puding dulu, disensori perabanya. Jadi kalau kita nggak mau pegang, pasti kita nggak mau makan. Kita juga seperti dia, kalau kita jijik terhadap mungkin makanan itu loh, apa itu yang biasanya dimasak sama telur, kayak kerang gitu ya, itu kan, eee, lembek-lembek, terus ada anunya ya, ada kayak lengket-lengket, ada airnya gitu ya. Itu kalau kita jijiknya, kita kan nggak mau makan. Jadi, sekarang untuk lulus masuk ke mulut, itu sebenarnya anak itu harus main dengan puding, dengan sesuatu yang lembek-lembek itu. Mungkin dipegang-pegang dulu, nggak usah dimakan. Jadi atau dia, eee, kita main dulu, nggak usah membuat dia makan. Terus habis kita main ya, kalau kita main sama itu kita harus bersih dan boleh dimakan. Kalau, coba coba makan dikit aja." Jadi itu kalau dia sudah mau megang dan merasa ada baunya, mungkin ada bau yang dia suka, dia mungkin suka bau vanila, kita kasih puding vanila. Mmm, jadi lihat, "Bau ya? Enak ya baunya ya?" Gitu. Eee, jadi makanan apapun yang tidak disukai anak, itu ya kayak, kita buat challenge-nya itu diturunkan. Seperti bakso, kita potong kecil-kecil, ya kecil-kecil sampai, dia mungkin
merasakannya enggak kayak kalau kita makan bakso satu gitu kan, itu kenyalnya itu kan kerasa sekali. Tapi kalau dipotong kecil-kecil kan nggak nggak terlalu kerasa. Terus ditambah lagi mungkin saus tomat. Oh, dia suka saus tomat, ya kita tambahin dia makan bakso sama saus tomat gitu. Kalau puding mungkin, itu loh, apa, dikasih sesuatu yang kalau biasanya puding ada campur fla, ya. Flanya itu baunya enak kan. Nah, fla itu mungkin dari itu, apa namanya, ada rumnya, atau Bu Mevi bisa mulai dari sup, ya. Sup kalau dia sup biasa, clear, nggak kental-kental, dia mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sup seperti yang itu loh, sup yang dikasihin agak kental-kental itu loh. Nah, jadi intinya satu challenge-nya itu jangan tinggi-tinggi, terus kalau mamanya anaknya itu kita tuh jangan touch button-nya dia, umpamanya dia bisa 3, ya udah 2 dulu, 2 sendokan ya umpamanya. Oke, 3 dia muntah, oke, 2 terus aja. Dalam jangka waktu panjang 2 itu akan naik pasti. Karena dia sudah terbiasa 2, dia sudah kuat di 2. Ditambahin 1 lagi, is okay, gitu. Oke, jadi supnya ini yang lulus ini sup yang itu yang kental-kental ya Bu Mevi ya? Bukan yang clear soup itu? Nah, kalau mau langsung ini puding ya itu, saran saya puding itu dicampur dengan sesuatu yang keras pada waktu dia makan, sehingga tidak puding aja yang terasa. Jadi ada puding mungkin ya sama, kerupuk atau sama, kacang yang saya ngomong dia suka gitu yang jadi itu tuh mengimbangi rasa nggak enaknya. Lama-lama dia akan dibantu dengan makanan kesukaannya, akhirnya dia mau menerima itu, karena dia merasa, "Oh, not too bad, karena memang kita tambahkan makanan yang disukai dia." Hmm. Jadi bukan sensori, gini, ya taktilnya dulu Bu, dengan tangan terus ya, terus ditaruh dia suruh jilat aja, pudingnya mungkin nggak dimakan, coba dijilat aja, atau kamu coba rasakan di mulut aja tanpa harus menelan. Nah, dicoba di mulut terus dia mungkin keluarin, nggak apa-apa. Orang mencoba itu kalau kita makanan yang nggak suka aja kita coba taste, kalau nggak suka ya kita keluarin kan. Kalau itu memang benar-benar nggak suka, ya. Oke Bu, Bu Mevi.